kalau bayarin kita makan, bayar 10.000, dia bilang jadi 100.000, jangan pernah. Itu kode of conduct saya. Kode of conduct menjaga agar mereka ini nggak menjadi besar kepala atau ya melakukan pembohongan publik hanya karena duduk satu meja, minum kopi dan makan bareng. Padahal kita yang bayarin. Boleh tanya tuh ke asosiasi-asosiasi itu, nggak ada urusan kita. Ayo please, ini penindasan, overcharging ini adalah kejahatan, dan overcharging itu kontrik harus ngerti, tolong sampaikan. Kenapa dia baru ribut sekarang? Overcharging itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Dulu dibiarkan, bahkan negara terlibat dalam overcharging. Ini saya buka nih, negara terlibat dalam overcharging, ya. Bahkan dalam kasus Taiwan, negara itu ikut mengupload petugas BP2MI. Kita bisa buka buktinya. Saya bawa ke Hong Kong nih, bahwa negara dulu terlibat. Nih ada formulir di mana PMI kita untuk ke Taiwan harus menandatangani persetujuan membayar 60.000 NT. Gila nggak nih? Saya bilang 60.000 NT itu 32 juta. Untuk apa? Fee agency. Ngapain bayar fee agency? Itu aturan Taiwan. Tapi kenapa aturan Taiwan diberlakukan kepada anak bangsa kita sebelum dia meninggalkan tanah air? Saya katakan gitu. Hapus itu. Bilang ke Taiwan. Dan saya ngomong ke Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan. Lo hapus itu. Kalau lo pengen undang-undang dan aturan gua nggak diberlakukan di lo juga hapus itu. 60.000 NT. Ya, itu overcharging dan itu di-approval oleh negara. BP2MI terlibat dulu. Ya, walaupun uangnya nggak masuk ke BP2MI, nggak tahu juga dapat bagian atau enggak. Ya, dari uang 32 juta 60.000 NT. Sekarang ingat. Ya, kemudian. Oke, betul. Penjelasan Pak Benny sudah sangat gamblang. Oke, sekarang ada Raisen. Coba, karena kita ya mohon dimaafkan ya Pak Benny, kita main sedikit potong karena siap. Sorry, panjangan. Nggak apa-apa. Supaya semuanya dapat kebagian ngomong. Mbak ini Gus Durian, monggo. Samen Raisen, silakan. Selamat malam sebelumnya Pak Benny, serta teman-teman TNI Hongkong, Mbak Yuni, Miss Yuni, sama Mas Sandro, terima kasih kesempatannya. Kalau saya belum menengahi ya Pak, itu tadi kan Miss Yuni sudah bilang kalau misalnya biaya penempatan itu ditanggung semua oleh majikan, itu sangat ada sebagian majikan yang sangat keberatan karena jumlahnya lumayan fantastis gitu kan Pak, bagi majikan yang kelas menengah ke bawah. Itu saya pengen usul Pak, gimana kalau ketika PMI itu masih di Indonesia, biaya penempatan mulai dari medical, check up itu semua ditanggung oleh PMI itu sendiri. Jadi kesannya negara tidak menjual PMI ke negara penempatan. Jadi ada modal Pak dari si PMI itu tadi. Kan nggak mungkin kan kita berangkat kerja hanya modal, katakan bimbel ya Pak ya. Jadi ada sedikit kita mengeluarkan uang, istilahnya sebagai modal. Terus kemudian baru ketika dia di Hong Kong itu menjadi biayanya menjadi kewajiban oleh majikan seperti paspor, medical di sini. Yang kewajibannya di Indonesia itu cuma biaya paspor, terus apa itu medical check up, prajik TNI itu ya Pak ya, sambil membayar atau mendaftarkan BPJS itu biayanya ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Tapi yang separuh itu punya majikan sebagai pengambil atau pembutuh yang butuh tenaga kerja itu tadi. Itu yang satu yang saya usulkan Pak. Jadi separuh gitu Pak ya, biaya penempatannya itu. Terus yang kedua Mbak, ya sering-sering Pak diskusi semacam ini. Apalagi kan sekarang zamannya digital itu Pak ya. Kita mengadakan diskusi secara ini online kayak gini ke Mas Sandro sama Miss Yuni, ini kan sudah suatu solusi yang menghemat gitu Pak, daripada Pak Benny ke sini misalnya atau ke Taiwan atau kemana-mana lah, langsung secara online kayak gini kan ini lebih efisien kalau menurut saya. Terima kasih Pak Benny, untuk sementara itu dulu. Makasih Mas Sandro, Miss Yuni, makasih. Lanjut, bagaimana Pak? Ya, makasih ya Mbak. Berarti Undang-Undang 18 2017 ada sisi kelirunya. Di situ tidak disebutkan, kecuali strict menyebut pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tidak dijelaskan mana yang dibebaskan. Tidak ada. Sehingga ketika kami membuat peraturan badan tentang kontraktor, ya, daripada secara radikal itu diserahkan semua berlaku secara general, oke kita klaster dulu lah mereka yang kami anggap ya dengan segala hormat rentan eksploitasi, kita bebasin dulu ini. Nah, kalaupun dalam berbagai pandangan berkembang akan dilakukan revisi, itu mungkin ke biaya pelatihan Mbak. Jadi
biaya pelatihan itu akan ditarik, tidak menjadi beban majikan, ya. Kemudian itu harus menjadi beban dari pekerja kita. Kenapa? Ini pun karena undang-undang sekarang dalam hal proses menyatakan bahwa seseorang yang mendaftarkan diri untuk menjadi pekerja migran itu harus ya sudah dinyatakan kompeten. Kalau kompeten kan berarti dia sudah melewati tahapan ya pelatihan, hal itu ya. Sehingga pelatihannya tidak perlu lagi dibebankan kepada pemberi kerja. Itu kan cukup besar juga tuh, kurang lebih 6-7 juta ya pelatihan itu. Juga dengan sertifikasi kompetensi. Nah, saya ingin luruskan. Kenapa ini? Aku sebentar Pak. Ini Mbak iPhone, kalau sampean sudah. Mohon di-mute. Pak Benny lagi serius. Mohon di-mute. Oke, ya. Lanjut Pak. Nah, kalau pertanyaannya, apakah ini dibicarakan, apakah ini dikomunikasikan? Mbak, Undang-Undang 18 2017 itu sudah membagi tugas, ya. Nanti bisa di tracking juga atau saya bisa bacakan apa sih tugas BP2MI. Dia hanya operator yang bernegosiasi dengan pihak luar negeri nih untuk urusan pekerja kita itu Kemlu. Jadi ketika aturan ini keluar, Kemlu ngomong dong, Kemlu bantu dong sosialisasikan, Kemlu lo kumpulin dong agensi-agensi dana bahwa ada aturan ini, bla 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 dan sebagainya ya. Jadi itu menjadi kewenangan Kemlu. Oke. Kemudian kemarin kita cukup memahami kawan-kawan karena situasi Covid ya. Perbankan tahun 2020 tiba-tiba masuk 21 Covid ya. Nah, exit strategi dari Perban 09 ini tentang pembebasan biaya penempatan kita keluarkan keputusan Kepala Badan nomor 214. Itu juga pertimbangan dari asosiasi dan agensi loh di Indonesia. Pak Benny, kalau ini dipaksakan, saya yakin banyak majikan yang tidak mau menerima pekerja kita. Kenapa? Karena mereka juga sedang berhadapan dengan masalah ekonomi mereka, gitu kan? Karena situasi Covid 2 tahun itu cukup meluluh lantakan ekonomi mereka. Oke, kalau begitu solusinya apa? Kembali, kalau dilihat 214, bahwa pembebanan biaya yang tadinya ditanggung oleh majikan kembali ditanggung oleh oleh PMI kita. Tapi di situ diatur bahwa nanti majikan memberikan reimburse kepada pekerja migran. Reimburse-nya kan hal teknis, bisa aja selesai kontrak nih, yang dulu lu bayarin biaya-biayanya waktu lu datang sini, ya, nih gue bayarin sekarang reimburse, gitu kan? Nah, itu kan hal teknis ya. Nah, kalau Taiwan, Mbak Yuni, kalau kita mau ya bernegosiasi dengan Hong Kong, lakukan seperti Taiwan. Taiwan itu membujuk saya 14 kali, ya. Saya Muslim loh, tak mungkin saya bohong. Setiap agama apapun, 14 kali membujuk saya agar Mr. Benny bagaimana peraturan ini tidak diberlakukan di Taiwan. Saya katakan apa alasannya? Kami tidak sanggup pemberi kerja di Taiwan. Oke, lo bilang nggak sanggup, tapi lo tekan pekerja kita. Saya bilang apa? Kenapa lo atur aturan lo, kemudian lo paksakan PMI menyetujui membayar 60.000 NT? Lo dasarnya dari mana? Bahkan lo bilang kalau PMI kita nggak tanda tangan persetujuan 60.000 NT, kemudian lo nggak keluarin visa. Atas dasar apa? Saya katakan gitu. Kemudian terkait gaji, lo udah 5 tahun 6 tahun lo nggak naikin gaji pekerja kita, ya. Termasuk tidak ada pembeda tentang pekerja yang baru ya maupun yang lama saat itu ya. 14 kali. Saya lagi nih. Bapak sebentar. Karena ini saya potong maaf sekali karena ini karena banyak majikan juga yang inbox anak saya dan menanyakan karena kita akan poinnya di sini mereka bilang mungkin ada cecenya yang ada di samping mereka dan translate kita. Jadi saat ini banyak orang Hongkong lagi menonton kita. Jadi mungkin ada yang translate ya. Mereka SMS anak saya. Yang dibahas boleh nggak tentang Hongkong aja kalau di compare atau dibanding-bandingkan mereka karena ekonomi dan tempatnya berbeda Pak jadi kita fokus di Hongkong aja. Oke Pak Benny. Oke jadi boleh. Oke, Strik saya jawab. Kira-kira saya butuh masukan. Mau nggak Hongkong menaikkan gaji pekerja kita? Oke. Satu. Mereka yang renew. Bagaimana mungkin orang yang ya melanjutkan kontrak gajinya sama dengan orang baru? Oke. Mau nggak Hongkong menaikkan itu? Kalau Hongkong mau menaikkan itu, Indonesia bisa mempertimbangkan tentang perban tentang zero cost. Nah,
Kita butuh masukan nih kawan-kawan. Oke, siap. Saya mau ngomong nih, berarti dari disimpulkan dari pembicaraan di awal tadi itu sebenarnya kalau kita rujuk ya, jadi sebenarnya yang harus ngobrol dengan kita ini nggak cuman Pak Benny saja sebagai BP2MI, harus ada Kementerian Luar Negeri, harus ada juga perwakilan dari Kemenaker. Ndro, kowe iki sapa, Ndro? Gak usah dukur-dukur, Ndro. Iki kita bahas Pak Benny dulu. Engko lek bahas Aku ngomong emang aku nggak boleh. Kita ngomong loh ya, kita ngomong. Lho, lah ya Menteri Luar Negeri kowe iki sapa? Kowe iki ojo munjuk-munjuk ngono lho, Ndro. Oh, gak munjuk karena ujung pangkalnya ada di stakeholder itu gitu loh, ngerti nggak? Lah iya, sekarang masalahnya mereka nggak ngelihat kamu jangan terlalu tinggi, Ndro. Ya, saya tengahin Mbak Andro dengan Mbak ini, mungkin setelah ini kita pertemuan berikut nih Jum, kita undang mereka sama aja. Nah, gitu loh, aku mau ngomong karena ada Pak Benny. Wani wes saiki yo. Maaf ya teman-teman, ini kalau sampai lihat semuanya saya sama Miss Uni udah biasa, kita ribut sudah pasti sering. Nah, nggak ribut nggak jadi maju, channel semuanya juga nggak hidup. Jadi gini, menurut saya kalau tadi berbicaranya adalah 3 stakeholder, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Naker, dan 1 BP2MI. Dan BP2MI kan sebagai pengawas dalam menjalankan itu semuanya. Nah, Kemenaker dan Kemenlu itu harus bekerja sama bagaimana untuk berdiplomasi kepada Hong Kong untuk bagaimana menaikkan gaji. Jadi itu sebenarnya tugas mereka, bukan dari BP2MI-nya. Jadi seperti itu. Kalau saya pikir, kalau saya dari kita bicara seperti ini tadi, nah jadi ketika dia bisa, karena gini, kalau orang Hong Kong dan agent itu yang nengahin siapa? Pemerintah Hong Kong. Jadi tidak bisa BP2MI ngajak diskusi sama majikan, itu tidak alurnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah Kemenlu harus berdiplomasi untuk teman-teman. Bagaimana gajinya dinaikkan, terus bagaimana takaran atau aturan atau standar majikan membayar agent biar rata. Coba Miss Uni kan staff sekarang, pernah jadi orang agent. Saya tanya, ada yang 18.000, ada yang 12.000, ada nggak yang bayar 7.000 majikan? Ada. Agent yang bayar 7.000 ada nggak? Ada. Nah, coba agent majikan itu bayar agent pasti milih yang paling murah. Betul. Gitu. Nah, pilih paling murah. Nah sekarang agent yang paling murah nggak usah saya ngomong di sini ya. Sabun colek misalnya, oke? Saya udah ngomong nih, sabun colek ya. Saya nggak nyebut nama ya. Bayarnya berapa? 7.000. Kemudian setelah dapat, ternyata kualitasnya nggak bagus. Gampang aja change. Sederhana. Kalau satu agent aja bisa sampai 7.000, 6.000, yang lainnya sampai 18.000. berapa rupiah? Yang jadi pembeda di mana? Persoalannya kan di situ. Nah, bagaimana menstandarkan agar agent untuk biaya, ya kan, mengambil teman-teman itu bukan wewenang BP2MI, bukan juga wewenang Kemenlu, bukan juga Kemenaker, apalagi KJRI. Itu pasti lembaga yang tinggi lagi di Hong Kong, legislatif konsil untuk merumuskan undang-undang. Nah, kalau sudah mainnya legislatif konsil, ini negara ini ya Kemenlu pastinya. Maaf, saya nggak ngomong kemunjukan, Miss, tapi persoalannya itu di situ gitu. Oke. Persoalannya adalah kalau kita membebankan ke majikan, ya majikan terserah. Kalau mau murah ya ambil aja agent yang biasa. Jangan pakai agent yang luar biasa, yang hebat, yang memberikan servis yang bagus. Kan sederhana sebenarnya. Oke, sebenarnya ini adalah hal yang bagus yang disampaikan Pak Mas Andro, ini benar-benar bagus. Sebenarnya saya juga punya mimpi untuk berbicara dengan mereka, tapi saya sadar diri, sadar posisi. Oke, satu lagi yang saya tadi lupa katakan sama Pak Benny, bahwa biaya yang dibebankan oleh agent itu berbeda-beda. Jadi beda satu. Ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 18.000, ada yang 22.000, ada yang 30.000. Oke, ini bocoran saja. Dan ini Mas Andro sudah nyuruh saya buat konten berkali-kali. Ini belum pernah saya bongkar rahasia ini. Karena saya kerja di agent itu sudah
sudah sangat lama sekali. Jadi ada beberapa agent yang menarik itu sangat murah sekali, 7.000 without any service. Jadi pembantunya mau dibuang, mau dilempar kayak tengah malam ini dibuang, atau di interminute gak dibayar, itu ada. Itu ada. Dan ada agent yang bayar 30.000 itu di service full, itu ada. Jadi bagaimana saat pergolakan ini terjadi, apakah pemerintah Indonesia melihat ini semua? Saya tidak terlalu munjuk ya, karena saya tidak ingin pikiran saya itu lupa diri. Saya merasa tamak ingin berbicara dengan para pejabat. Cuman saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau dari yang 7.000 saya kurang tahu. Dari perkiraan yang 10.000 agent yang meminta majikan 10.000 sampai 15.000, itu saya tahu alurnya di mana. Pertama kali majikan datang ke agent membayar, itu kalau memilih CC dari luar negeri yang sudah pengalaman Hong Kong, Taiwan, Singapura, itu kita beli, Pak. Kita di PT itu beli, Pak. Saya beli orang di PT dengan harga-harga yang mereka tawarkan. Jadi seorang yang tidak punya pengalaman itu harganya murah, Bapak. Yang ada pengalaman itu harganya beda. Ini yang belum pernah terungkapkan. Nah, setelah memilih dengan harga 12.000 itu, servis-servis yang akan diberikan. Servis apa aja? Boleh tanyakan sama majikan kalian semua. Jadi termasuk pick up lah, gonggong ID, servis apapun itu mereka tulis. Jadi dengan harga 12.000 ataupun 15.000, kita itu beli TKW di PT. Itu diakui atau tidak? Itu ada. Kalau Bapak mengatakan rembes, itu ada, tapi PT yang mendapatkannya. Itu PT yang mendapatkannya. Saya sudah dapat laporan itu. Oke. Gitu loh. Jadi itu makanya ngomong dari kemarin dirimu nggak pernah ngomong. Karena gini loh Mas Sandro, sekali lagi bukan porsi saya. Saya di sini hanya memberikan kekuatan mental, tapi dengan adanya mencuatnya zero cost, majikan di sebelahku ngomong, nggak cukup mahal, biaya hidup di sini mahal. Jadi kayak kepala itu nggak tahu harus seperti apa, dan kita sudah menetapkan atau belum kan saya nggak tahu Mas Sandro. Ternyata sekarang ada 3 stakeholder yang dimana saya ngerasa nih, saya nggak tahu ya, yang ngerasa ini nggak connect gitu loh Mas Sandro. Oke, aku sama kamu nggak pernah jadi satu. Kita tapi kan sinkron. Kita dengan tujuan yang penting untuk orang lain yang terbaik, kita sinkron walaupun kita sering bentrok. Tapi saya minta maaf Pak Beni. Ini 3 ini connect nggak Pak? Sorry. 3 ini connect nggak Pak? Oke, sip. Saya jawab. Boleh dijawab Pak, connect nggak? Atau bisa dikonekkan? Kalau saya bisa dilihat ya dari kebijakan dan positioning. Misalnya dalam hal pembebasan biaya penempatan. Ya, BP2MI strict patuh pada undang-undang. PMI harus membela mereka yang minimal rentan eksploitasi, jangan pernah ya dibebani biaya, bebaskan. Tadi serahkan itu pada pemberi kerja karena negara tidak punya uang. Ditanya oleh Mbak Yuni, gimana nih ada pemberi kerja yang nggak mampu dan sebagainya. Ternyata pemberi kerja kan ngasihnya sebetulnya 32 juta. Yes. Nah kalau dia bebasin ya 15 juta nih ya biaya penempatan dia tanggung, agentnya cukup dong nerima 15 juta. Nggak cukup Pak. Nggak cukup Pak. Di Hongkong nggak cukup Pak. Si agensinya nggak cukup Bapak. besar. Nggak cukup Bapak. Karena untuk biaya cop apa semuanya itu transportasi, biaya semuanya di Hongkong sangat mahal sekali. Kalau Bapak bilang 15 juta itu